Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Cempaka, NIM B118057. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu pertama tentang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua tentang fungsi, kedudukan, dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum, yang mana muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh MPR dalam perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tahap ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari perubahan ketiga Undang-Undang 1945, wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dan setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam rangka menunggu terbentuknya Mahkamah Konstitusi, MPR kemudian menunjuk MA atau Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi dari Mahkamah Konstitusi untuk sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil dari perubahan keempat. Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkannya oleh Presiden pada hari itu juga dalam Lembaran Negara nomor 98 dan tambahan Lembaran Negara nomor 4316. Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Baiklah, kita masuk pada penjelasan yang kedua tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah kedudukan dari Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal itu terdapat pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung tentunya. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimilikinya. Dalam hal ini, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan. Yang kedua, fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, fungsi tersebut belum spesifik berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 dan ayat 2 yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu wewenang meliputi pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai dua hal, yaitu sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi dan yang kedua tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.